Inilah Selamat Pagi Tegar Beriman. Ya pemirsa, sebelum kita Persatuan Bangsa dan Polisi Kabupaten Bogor membawa seluruh aparat dinas pendidikan Kabupaten Bogor. Ya, tadi kita sudah lihat festival teman di Cibinong City Mall, pemirsa. Ramai sekali ya Putri ya. Dan juga ada 2 kategori yang diperlombakan gitu. Ada lomba MC, juga kategori film pendek. Iya, dan itu film pendek itu ada satu film yang judulnya Gagal Man. Gagal Man? Iya, dia superhero ala-ala dari sekolah. Kebetulan dia juara 1 ya. Juara 1 ya? Iya, itu dari dia SMA ala-ala Plus PGRI Cibinong ya? SMA Plus PGRI, dan juga ada Inaf dari SMA Mardi Waluya Cibinong. Ya, betul. Ya, jadi banyak sekali kreativitas dari anak-anak kemarin, anak-anak SMA sederajat seperti itu yang ada di Kabupaten Bogor. Selain itu juga banyak perform dari sekolah-sekolah di Kabupaten Bogor. Termasuk tari saman itu dan ya? juga ada tari kijang, ada juga tari jaipong rampak, itu kesenian khas Sunda dan perpaduan yang cukup menarik. Nah, perpaduan cukup menarik. Tapi bukan hanya teman RTV aja ya yang menyelenggarakannya, tapi juga bintang radio ini yang diselenggarakan setiap tahun oleh RRI Bogor. Kemarin juga dihadiri oleh Wali Kota Bogor, itu Bima Arya. Wah, hebat. Iya, itu kan beberapa kabar gembira ya dari beberapa acara yang ada di Bogor. Tapi ada kabar gembira juga untuk warga Parung nih. Setelah 12 tahun menunggu, ternyata akhirnya warga Parung memiliki pasar yang telah rampung dilaksanakan ya, dikerjakan oleh pemerintahnya. Dan ini dia liputannya untuk Anda. Pasar Baru Parung yang pembangunannya telah dimulai dari tahun 2002, Kamis pagi akhirnya diresmikan oleh Wakil Bupati Bogor Nurhayanti dalam acara doa dan syukuran operasional Pasar Baru Parung yang digelar oleh PD Pasar Tohaga Kabupaten Bogor. Dalam sambutannya, Nurhayanti menyampaikan bahwa penyelesaian Pasar Baru Parung yang pembangunannya terkatung-katung hingga 12 tahun diakibatkan berbagai faktor harus dijadikan pelajaran agar tidak terulang di masa yang akan datang. Nurhayanti berharap pembangunan Pasar Baru Parung bisa memberikan kemaslahatan bagi para pedagang dan penduduk di Kecamatan Parung dalam meningkatkan roda perekonomian. Sementara itu, Direktur Utama PD Pasar Tohaga, Cahya Vidiadi mengatakan, sudah 98% pedagang yang menempati Pasar Baru Parung yang mempunyai 1.378 tempat berdagang. Khusus kepada para pedagang Pasar Parung yang sudah 12 tahun yang merasa dijolimi oleh kami, insya Allah hari ini kita sudah bersyukur dan Bu Abu berkenan untuk meresmikan operasional Pasar Parung ini. Yang tidak kalah pentingnya, saya juga berterima kasih betul, tanpa Bupati Rahmat Yasin untuk mewujudkan ini tidak bakal terwujud. Yang ketiga adalah apabila ada sesuatu masalah, apapun masalah Pasar Parung, silahkan hubungi PD Pasar atau selesaikan dengan PD Pasar, tidak usah kemana-mana, karena kami adalah leading sektor yang berkewajiban untuk menyelesaikan itu. Untuk para pedagang sendiri Pak, seperti apa? Untuk para pedagang, yuk kita sekarang nyari uang, kita usaha betul. Kami juga tidak menekan harus bagaimana harus bayar ini. Kalau misalnya punya uang harus bayar, kalau tidak punya uang ada bank, misalnya mau diangsur 5 tahun, 7 tahun silahkan. Tapi intinya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui PD Pasar. Sampai sejauh ini berapa persen pedagang yang sudah? Alhamdulillah dari 1.378 itu tinggal yang basement di bawah tinggal 14 orang, dan itu juga sudah ada milikinya. Jadi sebetulnya sudah hampir 98% ini sudah karena dari awal pedagang Parung itu ada 2.200, makanya kami buat lagi hanggar yang di belakang 647 gitu. Insya Allah akan masuk. Kalau sekarang masih ada yang di sepanjang Jalan Haji Mawi, nanti harus mau tidak mau itu diperhentikan, tapi tempatnya dibuat dulu, kita siapkan. Ditambahkan Cahya, pada tahun 2014 ini PD Pasar Tohaga telah menyelesaikan 8 pembangunan pasar sesuai dengan janji PD Pasar Tohaga kepada Bupati Bogor Rahmat Yasin. Ahmad Rahman, Uskus Wendi, TV Tegar Beriman melaporkan. Ya, pemirsa, pekan ini juga sebanyak 444 orang calon jamaah haji asal Kabupaten Bogor sudah diberangkatkan ke asrama Haji Bekasi ya. Dan pelepasan calon jamaah haji
asal Kabupaten Bogor ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bogor Nur Hayanti. Tujuannya Kabupaten Bogor ini ingin para jemaah haji dari Kabupaten Bogor ini supaya khusyuk ibadahnya di sana. Jadi oleh karenanya diberikanlah kalau yang lalu itu adalah ada juga angkutan khusus untuk jemaah Kabupaten Bogor. Kemudian ada catering selama 30 kali makan ya pokoknya. Mau berapa hari tergantung 30 kali makan saja itu bisa. Tujuannya adalah itu untuk memberikan kemudahan karena di Mekah kan kadang-kadang jadwalnya itu kan apalagi sudah mendekati hari itu kan padat sekali. Alhamdulillah. Tapi kalau nanti di pusat itu memang pelayanannya sudah lebih baik, ini optimalisasi yang ada di Kabupaten Bogor mungkin nanti tidak ada lagi. Tapi bagaimana kita memfasilitasi, termasuk optimalisasi itu angkutan yang tadi. Pemirsa, sebanyak 444 orang calon jamaah haji kloter 5 asal Kabupaten Bogor sudah diberangkatkan ke Asrama Haji Bekasi pada Selasa 2 September 2014 kemarin. Pelepasan calon jemaah haji asal Kabupaten Bogor ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bogor Nur Hayanti. Dalam sambutannya, Wabub Nur Hayanti di hadapan ratusan jamaah turut mendoakan para jamaah haji Kabupaten Bogor yang menuju Mekah dan menjadi haji yang mabrur. Para pelayan masyarakat, karena saya juga pelayan masyarakat, dapat optimal melakukan tugas-tugas ini dan tentu saja senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga tentu saja insya Allah Ibu dan Bapak senantiasa mendapatkan kemudahan di dalam melaksanakan ibadah haji di sana. Kemudian juga diberikan kesehatan karena memang di sana dibutuhkan fisik yang sangat prima dan tentu saja tim kesehatan juga akan selalu mendampingi Ibu dan Bapak sekalian. Terlebih lagi barangkali nanti di kloter-kloter juga akan ditunjuk untuk siapa yang bertugas untuk di bidang kesehatan. Rizky Agustiandi, Uus Kuswendi melaporkan untuk TV Tegar Beriman. Ratusan guru bersertifikasi di Kabupaten Bogor belum menerima tunjangan. Nah, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Mudianto, menyatakan sekitar 8.654 guru PNS reguler dan 9.167 non-reguler telah menerima tunjangan bersertifikasi untuk triwulan pertama dan kedua. Ratusan guru bersertifikasi di Kabupaten Bogor belum bisa mendapatkan tunjangan. Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Mudianto, menyatakan 8.654 guru PNS reguler dan 9.167 non-reguler telah menerima tunjangan bersertifikasi untuk triwulan pertama dan kedua. Menurut Anto, dalam setiap pencairan, selalu ada guru yang terlambat menerima tunjangan karena beberapa kesalahan kecil seperti ejaan nama dan nomor digit rekening yang salah. Memasuki semester awal ini, tercatat 228 miliar yang sudah disalurkan kepada guru yang sudah bersertifikasi. Rata-rata, bagi guru yang sudah bersertifikasi setiap triwulan akan menerima dana sebesar 3,4 juta rupiah. Ya pemirsa, Kota Bandung akan berulang tahun pada 25 September 2014 mendatang. Dan dalam rangka menyambut hari ulang tahunnya yang ke-204, mayoritas pohon-pohon di wilayah Bandung akan berhiaskan bendera Bandung seperti warna hijau, kuning, dan biru.
Bendera-bendera warna-warni sepanjang September ini akan menutupi batang pohon di Bandung hingga akhir bulan September 2014. Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, berharap dengan pemasangan bendera Kota Bandung tersebut bisa menjadi salah satu identitas warga Kota Bandung ke depannya. Menurut Ridwan Kamil, warna bendera Kota Bandung yakni hijau, kuning, dan biru itu termasuk dalam peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah dan dewan pada zaman dulu. Pemirsa, peraturan terkait warna bendera Kota Bandung terdapat pada keputusan DPRD sementara Kota Besar Bandung nomor 1938/53 tanggal 8 Juni 1953. Dalam aturan itu dijelaskan, kuning melambangkan kesejahteraan, hijau kemakmuran dan sejuk, sementara biru melambangkan kesetiaan. Ya, pemirsa, pekan kemarin pejabat eselon 2 dan 3 di lingkup pemerintahan Kabupaten Bogor dirotasi, mutasi dan ada yang mendapatkan promosi jabatan. Ya, sebanyak 21 pejabat eselon 1 dan 2 di lingkup Pemda Kabupaten Bogor pekan kemarin telah dilantik oleh Wabub Bogor Nur Hayanti. Wakil Bupati Bogor Nur Hayanti, Kamis pekan kemarin melantik 21 pejabat eselon 2 dan 3 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor di ruang Serbaguna 1 Gedung Sekretariat Daerah. Dalam sambutannya, Nur Hayanti menyampaikan, pelantikan ini dilakukan untuk mendorong dan menambah semangat dalam menjalankan tugas untuk membangun Kabupaten Bogor menjadi kabupaten termaju di Indonesia. Diharapkan Nur Hayanti semua pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor dapat terus meningkatkan kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik demi kepentingan masyarakat. Khusus kepada para camat yang baru dilantik, Nur Hayanti meminta agar menjaga kondusivitas di wilayahnya masing-masing. Iya, kan ini sebetulnya udah lama. Dengan Pak Rudi ada persoalan, udah lama. Keteteran dong saya, tidak ada asisten yang menangani bidang pemerintahan, ya enggak? Sebetulnya ini juga hanya tadi ada penundaan aja, kan ada. Ahmad Rahman, Uskuswendi TV Tegar Beriman melaporkan. Ya, meningkatnya angka perceraian di tanah air dalam beberapa tahun terakhir mendapat perhatian selain karena fenomenanya cenderung meningkat. Gugatan justru lebih banyak datang dari pihak istri. Nah, dari beberapa kasus yang mengemuka, posisi suami tak selalu dominan dalam rumah tangga. Jika sedikit saja tidak ada kecocokan, maka pihak istri bisa lebih cepat mengajukan perceraian. Wow. Setiap tahun di Indonesia tercatat 2 juta pasangan nikah, sementara yang bercerai mencapai 200.000 per tahun di tanah air. Di Kabupaten Bogor, menurut salah satu hakim Pengadilan Agama Cibinong, Subarka, yang dijumpai TV Tegar Beriman mengatakan, sepanjang tahun 2014 ada 2.509 kasus perceraian yang ditangani. Hingga saat ini masih ada 613 perkara. Menurut Subarka, perceraian terjadi kebanyakan karena ketidakharmonisan lagi di antara pasangan suami istri. Diakui Subarka, ada beberapa faktor yang menyebabkan perceraian, antara lain disebabkan adanya poligami, nikah di bawah umur, jarak usia suami istri terlalu jauh, perbedaan agama, selingkuh, dan karena kekerasan dalam rumah tangga. Untuk tahun 2014 ya sekarang ya, keseluruhannya dengan sisa perkara tahun lalu ya itu 2.509, kemudian dan sisa sampai sekarang kalau nggak salah sekitar 613, yang diputus 1.441 perkara ya. Jadi perkara tahun 2014 dengan sisa tahun lalu seluruhnya 2.059 perkara ya. Untuk sisanya sampai saat ini 613 perkara. Itu tuh dari perkara cerai talak yang diajukan oleh suami, cerai gugat yang diajukan oleh istri.
Selain itu juga ada isbat nikah, itu penetapan nikah, ya. Kemudian ada hadonah, perwalian anak, ada juga perkara waris, kewarisan, ada juga harta bersama, gitu. Tuh. Ya, tidak bisa dipastikan berapa lama, tergantung kasusnya. Ya, kalau mereka mungkin sudah tidak akan mempertahankan, kedua belah pihaknya sudah tidak akan mempertahankan lagi, sekurang-kurangnya 3 kali persidangan itu sudah bisa selesai. Kalau dia sejak daftar, sejak pendaftaran mungkin ya 2 bulan selesai gitu, kalau nggak ada masalah ya. Nah, itu estimasinya gitu. Karena ada juga yang lebih dari itu karena panggilannya bantuan keluar, ya kan, atau juga mereka saling mempertahankan, itu relatif itu. Bahkan ada juga yang sampai 1 tahun gitu. Itu tergantung perkaranya. Wanda Rahmat melaporkan untuk TV Tegar Beriman. Ratusan masyarakat di Kelurahan Pakansari pekan kemarin menyelenggarakan halal bihalal di kantor Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati guru kita yang telah hadir, Al Mukarram Kiai Haji Abdul Rahim. Yang saya hormati Al Mukarram Ketua MUI Kelurahan Pakansari Kiai Haji Dang Matin. Yang saya hormati para ketua RT dan ketua RW Kelurahan Pakansari yang saya cintai, yang saya hormati ketua LPM Kelurahan Pakansari yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita yang saya cintai, yang saya hormati pengurus PKK Kelurahan, PKK RT dan RW yang saya hormati, yang saya tidak sebutkan satu persatu, yang saya hormati para amil yang alhamdulillah beberapa yang hadir yang saya banggakan, Bapak Ibu-Ibu para kader Posyandu PKK yang saya tidak satu persatu, yang saya hormati para ustazah yang hadir di kesempatan ini yang saya cintai dan saya hormati. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah, diantaranya adalah nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur serta nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini, kesempatan ini kita bisa hadir dalam rangka yang pertama adalah silaturahmi, bahwa beberapa waktu yang lalu kita sama-sama telah menjalankan ibadah puasa dan diakhiri dengan Hari Raya Idul Fitri. Walaupun terlambat, saya pribadi dan keluarga serta kedinasan melaksanakan saum Ramadan, diakhiri dengan hari raya Idul Fitri kurang lebih sudah 1 bulan.
Kita di bulan Ramadan, kesalahan kita, dosa kita yang besar yang kecil habis dihapus oleh Allah. Kemudian begitu selesai hari raya Idul Fitri, kita datang menjalin hubungan yang baik antara rakyat dengan pimpinan, antar murid dengan guru, antar anak. Ya pemirsa, pembatasan bahan bakar minyak BBM bersubsidi membuat warga kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk kendaraan mereka. Antrian panjang pun terjadi di sejumlah SPBU yang masih menyediakan BBM bersubsidi. Kebijakan pemerintah meniadakan bahan bakar minyak bersubsidi yakni premium di seluruh SPBU di dalam ruas tol mulai awal bulan Agustus dinilai banyak pihak merugikan. Pembatasan premium merugikan pengusaha SPBU di area tol. Pihak pengusaha juga melihat banyak kendaraan yang tidak jadi mengisi bahan bakar Pertamax karena harga yang terlalu tinggi. Penurunan konsumen bahkan mencapai 60% di salah satu SPBU Tol Jagorawi di Kabupaten Bogor, sehingga membuat SPBU ini terlihat lenggang dan sepi dari pantauan TV Tegar Beriman. Kepala SPBU Jagorawi Doni menyampaikan, hal ini disebabkan oleh konsumen yang lebih memilih mengisi bahan bakar di SPBU luar tol yang masih menjual BBM bersubsidi. Kebijakan ini menurutnya dianggap kurang efektif dan kurang tepat sasaran karena hanya membuat pengelola SPBU di dalam tol mati dan mengalami kerugian. Iba Tarbiyatul dan Rifki Hafidz melaporkan untuk TV Tegar Beriman. Inilah Selamat Pagi Tegar Beriman. Ya pemirsa,